saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi dasar bagi kita dalam berkomunikasi. Pada saat ini kita akan mengambil judul mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi. Nah, dalam mengaplikasikan keterampilan ada terbagi 3 item, yaitu mengidentifikasi proses komunikasi, menangani informasi, membuat konsep komunikasi tertulis sebagai informasi, dan menggunakan media komunikasi. Selanjutnya, nah, sebelum kita memulai materi bahan yang akan kita terangkan hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Edi Sumarto. Dalam hal profil saya ialah sukses bahagia hotel manager, sebagai manager, soft skill trainer. Juga saya merangkap sebagai konsultan bisnis dan host di radio di Kota Padang. Mungkin sebagai perkenalan pertama bagi Anda yang ikut dalam materi kegiatan ini. Sebelum kita memasuki materi yang akan saya sampaikan, saya ingin menjelaskan dulu tentang safety breathing induction, di mana ini merupakan petunjuk dalam kondisi di mana saat kita menyikapi bencana apabila gempa nanti akan ada. Saya berikan tentang petunjuk. Yang pertama, ruangan ini memiliki 2 pintu. Yang pertama pintu utama ada di belakang Anda. Cara membukanya nanti didorong. Yang kedua, pintu tambahan ada di sebelah kiri Anda. Cara membukanya juga sama ya, ditarik. Pada saat ini saya juga menjelaskan bahwasanya saat ini ruangan kita tidak dalam simulasi kebakaran. Artinya dalam keadaan darurat, sirene tanda darurat akan terdengar ketika ada bencana kebakaran. Selanjutnya, petugas kami akan mengarahkan Anda untuk Bapak Ibu untuk menuju pintu keluar yang aman, dimulai dari tempat duduk paling belakang, jadi yang paling belakang ya. Saya juga sampaikan bila terjadi kebakaran, jangan panik dan jangan menggunakan lift. Bagi yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas, berjalanlah merunduk bila tanpa asap mengarah ke Bapak atau Ibu, dan segera ikuti petunjuk evakuasi yang ada. Selanjutnya, petugas kami akan menuntun Bapak Ibu menuju titik kumpul yang terletak di lapangan parkir dan halaman gedung. Begitu juga dengan apabila terjadi gempa dalam keadaan darurat, Bapak Ibu mencari tempat berlindung yang aman di bawah meja dan kursi meja. Selanjutnya mengikuti prosedur seperti di atas. Sebelum kita mulai materi kita akan membuat absensi kalian peserta. Bobby, oke. Irwan, hadir Pak, oke. Dan Dedi, oke. Selanjutnya, baiklah, pertama sekali dalam penyampaian materi ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang tujuan kita dalam berkomunikasi yang mungkin pada saat ini kita bisa melihat tentang tujuan. Tujuan di sini bisa dijelaskan bahwasanya mampu dan kompeten dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja fasilitator dalam keterampilan dasar berkomunikasi. Artinya mampu atau berkompeten ialah mampu dalam hal pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai dalam fasilitator. Selanjutnya, setelah mengikuti pelatihan dan selanjutnya kita akan mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi. Terus
mampu, kompeten dalam pengetahuan keterampilan dan sikap serta kerja fasilitator dalam keterampilan dasar berkomunikasi. Baiklah, pada penyampaian materi ini saya akan menjelaskan tentang tujuan kita dalam mengikuti pelatihan teknik dasar komunikasi. Yang pertama, mungkin saudara bisa lihat. Yang pertama adalah mengidentifikasi proses komunikasi. Kedua, menangani informasi. Ketiga, membuat konsep komunikasi tertulis sebagai informasi. Serta keempat, menggunakan media komunikasi, di mana masing-masing bagian-bagian ini secara spesifik menjelaskan tentang masing-masing definisinya. Selanjutnya, salah satu hal yang menarik tentang penyampaian materi ini mungkin bagi Anda yang sebagai mengikuti kegiatan menjadi pertanyaan bahwasanya apa yang Anda ketahui mengenai materi yang saya sampaikan. Mungkin bisa dari Bobby. Ya Pak, terima kasih. Untuk komunikasi yang baik itu seperti Bapak sampaikan tadi, ya adanya komunikasi dua arah yang baik secara efektif jadi antar dua orang. Adapun kelengkapan ataupun peralatan dalam berkomunikasi yang baik itu kita definisikan atau kita identifikasikan ada 4 yang akan menjadi peralatan dan perlengkapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah laptop. Laptop bisa laptop seperti standar kita. Yang kedua, whiteboard sebagai media tempat kita menulis, menyampaikan ide, menyampaikan berkomunikasi yang baik. Yang ketiga, pointer sebagai alat bantu. Dan yang keempat, printer sebagai tempat kita membagi hasil dari pekerjaan kita. Begitu juga dengan perlengkapan lain, ada formulir penilaian, ada block note, ada spidol. Baiklah, pada sisi praktek dapat kita lihat bahwasanya ada satu tunjuk, yaitu buatlah instruksi praktek atau contoh membuat role play menjawab telepon sesuai standar perusahaan. Artinya sampel yang akan kita jadikan sebagai contoh adalah bagaimana menjawab telepon sesuai standar perusahaan. Akhirnya masing-masing kita dalam bagian komunikasi bisa dapat belajar bagaimana menerima atau menjawab telepon yang masuk ke perusahaan kita. Adapun sikap kerja yang diperlukan dalam penyampaian kita berkomunikasi yang baik adalah yang pertama, cermat dalam menelaah data yang ada. Artinya, data yang masuk kepada kita itu sepenuhnya menjadi rujukan bagi kita, sebagai acuan bagi kita untuk menelaah dengan yang baik. Yang kedua, santun dalam menggali data dari masyarakat. Artinya kita berkomunikasi yang baik, menggunakan tata bahasa yang baik, juga menyampaikan gestur bahasa wajah yang baik. Sebagai evaluasi, nanti kita kerjakan sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Salah satunya bisa dari esai yang akan kita terjemahkan, akan kita sampaikan nanti. Oke. Dalam pemaparan ini, dalam berkomunikasi yang baik, ada kesimpulan yang kita dapatkan.
Yang pertama, mengidentifikasi proses komunikasi. Kedua, menangani informasi. Dan yang ketiga, membuat konsep komunikasi tertulis sebagai informasi. Dan yang keempat, terakhir, menggunakan media komunikasi sebagai alat komunikasi di dalam kita menyampaikan tujuan dan apa yang menjadi tujuan pokok kita. Baiklah, dalam pemaparan ini kita akan memberikan tugas bagi Anda semua yang akan menjadi rujukan bagi kita untuk memperbaiki ke depannya. Yang pertama, tugas diarahkan kepada Anda untuk mengumpulkan tugas. Apa materi yang telah kita sampaikan tadi dijadikan sebuah tugas atau makalah yang nanti menjadi bahan bagi kita untuk evaluasi. Artinya, tugas yang pertama, buat instruksi untuk dikerjakan peserta sesuai dengan session plan. Oke, baiklah. Pada penyampaian materi hari ini, sesi pertama mungkin sudah sangat jelas kita sampaikan kepada Anda semua bahwasanya tujuan komunikasi yang baik sudah kita terangkan tadi, ada beberapa parameter identifikasi. Jadi saya berharap tugas dapat dikumpul secepatnya, bekerja dengan baik dan dengan semangat yang baik. Demikian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.